melepaskan keterikatan dengan barang ala minimalis. Siapa yang pernah merasa punya kamar serasa sempit atau merasa rumahnya kecil, terkesan menyalahkan ukuran ruangan? Coba amati sekelilingmu. Mungkin penyebab rasa sempit ini terlalu banyak barang di dalam ruangan. Agar hidup lebih nyaman dan tenang, aku akan ajak kamu untuk mencoba perlahan-lahan decluttering ala minimalis. Hanya saja, hal ini memang tidak mudah, sebab manusia sudah begitu terikat dengan barang sehingga merasa berat untuk melepaskannya. Assalamualaikum, gimana caranya move on dari barang-barang yang sudah nggak kita butuhin lagi? Simak tips berikut supaya kamu bisa melepaskan barang-barang lama dengan hati yang tenang dan ruang yang lebih lapang. Kenali nilai sentimental versus fungsional. Bicara tentang nilai sentimental, kita semua pasti punya barang yang nggak tega buat dibuang. Nilai sentimental ini adalah nilai emosional yang kita asosiasikan dengan suatu barang. Nilai ini seringkali muncul karena barang tersebut terkait dengan seseorang, baik itu teman dekat ataupun keluarga, atau peristiwa penting dalam hidup kita. Coba tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kenangan atau nilai emosional tersebut bisa dipertahankan tanpa harus menyimpan barang fisiknya. Jika barang tersebut tidak lagi masuk akal untuk disimpan, misalkan rusak atau tidak bisa digunakan, pertimbangkan untuk melepaskannya dengan cara yang hormat, seperti mengabadikannya di tulisan atau foto atau video. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah barang ini benar-benar memiliki makna penting atau cuma sekedar karena terbiasa lihat barang tersebut. Ingat, kenangan itu ada di hati, bukan ada di benda. Coba dipikirkan kembali, jika barang tersebut disimpan, apakah memiliki nilai fungsional? Barang tersebut, apa fungsinya disimpan terus? Masihkah berguna untuk kehidupan sehari-hari kita? Misalnya, memiliki peralatan dapur yang merupakan hadiah pernikahan dari sahabat kita, tapi sudah tidak berfungsi dengan baik, atau souvenir dari liburan luar negeri, hadiah dari seseorang yang spesial, atau barang-barang warisan keluarga. Cara mengelola barang dengan nilai fungsional. Pertimbangkan seberapa sering kamu menggunakan barang tersebut. Jika kamu tidak menggunakannya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun, mungkin sudah waktunya untuk melepaskannya. Pikirkan juga tentang ruangan yang bisa lebih luasa dengan melepaskan barang-barang yang tidak lagi memiliki fungsi, atau fungsinya itu bisa digantikan oleh barang lain. Dengan membedakan nilai sentimental dan fungsional, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang apa yang harus disimpan dan apa yang harus dilepaskan atau dibuang. Hal ini akan membantu menciptakan ruangan yang luas. Foto barang kenangan. Ketika kita berbicara tentang decluttering atau menyingkirkan barang yang sudah tidak bermanfaat lagi, salah satu tantangan terbesar adalah melepaskan barang yang memiliki nilai sentimental. Mengabadikan barang kenangan lewat foto, video bisa menjadi solusi yang efektif. Kamu dapat mempertahankan kenangan yang terikat tanpa harus menyimpan barang fisiknya, yang mungkin tidak lagi memiliki kegunaan atau barang tersebut malah menghabiskan tempat. Cara memotretnya. Tentukan barang-barang mana yang memiliki nilai sentimental tinggi bagi kamu. Ini mungkin termasuk hadiah dari orang terkasih, barang-barang warisan keluarga, atau sesuatu yang mengingatkanmu pada momen-momen penting dalam hidup. Ingat, tidak semua barang perlu difoto. Fokus saja pada barang-barang yang benar-benar memiliki makna mendalam. Gunakan kamera atau smartphone dengan kualitas kamera yang baik untuk mengambil foto atau video. Pastikan pencahayaannya dan latar belakang memadai agar foto tersebut bisa menjadi pengganti yang layak dari barang fisiknya. Buat album digital khusus untuk menyimpan foto-foto barang kenangan ini. Kamu bisa menggunakan aplikasi penyimpan foto di cloud atau kamu bisa mengupload foto di media sosial. Beri caption atau catatan pada foto atau video tersebut untuk menjelaskan kenangan atau cerita di balik barang tersebut. Contohnya, jika kamu memiliki mainan masa kecil yang sudah tidak lagi kamu gunakan, ambillah foto-fotonya sebagai pengingat akan masa lalu yang indah. Atau kamu memiliki koleksi tiket konser atau kaos konser, ambil fotonya setiap tiket dan simpan dalam album digital dengan catatan tentang konser tersebut. Untuk barang-barang seperti jam tangan lama atau aksesoris yang tidak lagi kamu pakai, foto barang tersebut dan ceritakan sedikit tentang sejarah atau kenangan yang terkait dengannya.
Donasi atau jual. Saat melakukan decluttering, seringkali kita menemukan banyak barang yang masih dalam kondisi baik, tapi tidak lagi dibutuhkan atau digunakan. Dalam situasi seperti ini, mendonasikan atau menjual barang tersebut adalah pilihan yang bijak. Tidak hanya membantu mengosongkan ruangan di rumah, tetapi juga memberikan kehidupan baru pada barang tersebut di tangan orang lain yang mungkin membutuhkan. Contohnya, pakaian masih bagus dan layak pakai, tapi udah nggak muat lagi, bisa didonasikan. Kalau aku biasanya mendonasikan pakaian atau sepatu, baik itu pakaian aku atau pakaian suami atau pakaian anak-anak atau bahkan mainan anak-anak juga yang masih layak tapi sudah tidak digunakan lagi, didonasikan ke ART. Biasanya kalau pulang kampung bisa dibagikan ke tetangganya yang kurang mampu. Contoh lainnya, jika kamu memiliki buku yang sudah tidak dibaca lagi, pertimbangkan untuk mendonasikannya ke perpustakaan setempat atau menjualnya di toko buku bekas. Pilih apa yang sering digunakan. Kamu harus melakukan peninjauan terhadap barang-barang di rumah. Tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kalinya kamu menggunakan barang tersebut. Jika barang tersebut tidak pernah atau jarang digunakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau lebih, ini bisa menjadi indikasi bahwa barang tersebut mungkin tidak lagi dibutuhkan. Gunakan metode satu area atau metode kategori. Jika kamu menggunakan metode satu area, maka tentukan area untuk memulainya, misalnya area kamar, area dapur, atau ruang tamu. Jika kamu menggunakan metode kategori, mulailah dengan kategori barang, misalnya pakaian, kategori kertas, dokumen, atau perabotan make up. Fokuslah pada area atau kategori tersebut sampai kamu merasa puas dengan hasil declutteringnya sebelum berpindah ke area atau kategori berikutnya. Dan jangan lupa, tetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap sesi decluttering, seperti 1 atau 2 jam per hari atau setiap akhir pekan. Pertimbangkan ruangan yang tersedia. Salah satu prinsip utama dalam decluttering adalah kesesuaian antara jumlah barang yang dimiliki dan ruang yang tersedia. Kita harus melihat berapa banyak barang yang dapat kita simpan tanpa membuat rumah atau ruangan terasa sesak dan tidak nyaman. Cara pertama, kamu harus cek beberapa tempat seperti lemari, rak, laci, atau area penyimpanan lainnya. Lalu tentukan tempat yang ingin kamu gunakan untuk penyimpanan dan sisakan ruangan kosong untuk digunakan keperluan lainnya. Tetapkan batasan untuk setiap area penyimpanan. Misalnya, jika sebuah rak sepatu sudah penuh, berarti kamu harus menghentikan pembelian sepatu atau sandal. Dan kamu harus melepaskan beberapa sandal atau sepatu sebelum menambah yang baru. Gunakan prinsip satu masuk, satu keluar untuk membantu menjaga keseimbangan. Ajak teman atau keluarga untuk membantu. Mengajak teman atau anggota keluarga untuk membantu dalam proses decluttering bisa sangat bermanfaat. Mereka bisa memberikan perspektif baru, dukungan emosional, dan bantuan praktis. Terkadang kita itu membutuhkan pandangan objektif dari orang lain untuk membantu kita membuat keputusan tentang barang yang harus disimpan atau barang yang harus dilepaskan, terutama jika kita memiliki keterikatan sentimental yang kuat dengan barang tersebut. Nah, itulah tips dari aku. Kalau kalian punya tips gitu buat melepaskan barang-barang, bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa bermanfaat buat aku dan teman-teman yang lain yang membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.